beriman, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan beribadah kembali bersama-sama secara online seperti biasa. Pelayanan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pastor Belsa Erbandi. Mari bersama-sama kita memsatukan hati kita. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik bagimu Tuhan, nyanyian kami. Pujian syukur kami bagimu Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami Tuhan. Kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau setakut. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Ajaib berkat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Kami nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku serukan kau ajaib, ku serukan kau besar. Perbuatanmu heran, perbuatanmu luar biasa. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh tiada yang sepertimu Allahku. Tiada yang sepertimu Tuhanku. Hanya Kaulah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Kaulah satu-satunya Tuhan yang layak untuk dipuji. Kami rendahkan hati kami Tuhan, kami memohon kepadamu, kami berdoa, kami menyembahmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersungguh-sungguh, ketika kami berdoa kepadamu Tuhan, Kaulah yang akan mendengar, bahkan menjawab setiap doa kami, setiap seruan hati kami. Bahkan Kau adalah Allah yang mengerti setiap tetesan air mata kami Tuhan. Kami datang menyembahmu. Kami nyanyi haleluya, Saat ini saya rindu untuk mengajak semua umat Tuhan di tempat kita masing-masing, dimanapun saat ini saudara berada. Saya rindu kita membuka hati. Saya tahu kita semuanya rindu pemulihan untuk negara kita, pemulihan untuk Indonesia, pemulihan untuk setiap pribadi. Mari bersama-sama kita membuka hati. Kita mohon belas kasihan-Nya Tuhan untuk menjamah, untuk memulihkan keadaan kita. Percaya Allah kita bukan Allah yang akan tinggal diam. Mari bersama-sama kita angkat suara, kita rendahkan hati kita, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu,
tubuh, minta kepada Tuhan, Bapa pulihkanlah, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, Tuhan pulihkanlah negeri kami, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Dengan kerendahan hati kami meminta Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, ini rindu kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, pulihkan Tuhan negeri kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, yang kami sampaikan di hadapan-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan kemana kami harus mencari, kemana kami harus meminta, selain hanya kepada Tuhan. Allah kami yang punya kekuatan, yang punya kuasa untuk memulihkan keadaan kami. Bapa yang baik, kami percaya ketika kami bersatu hati, kami berdoa, Allah kami tidak akan membiarkan kami. Tuhan, kami tidak akan memalingkan wajahnya dari kami, dari umatnya yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, dengan segenap hati kami percaya segala sesuatunya Tuhan jadikan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Biarlah iman percaya kami boleh semakin hari semakin diteguhkan, semakin dikuatkan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan membuka hati, mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dan percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita hari ini sudah ada di minggu ketiga di bulan Mei, yakni di tanggal 17 Mei tahun 2020. Apa kabarnya saudara semua? Saya berdoa biarlah kita semua boleh tetap semangat meskipun keadaan situasi masih seperti sekarang ini dengan pandemi, tetapi kita percaya bahwa suatu hari nanti pandemi ini akan selesai dan kita semua boleh kembali beribadah seperti sedia kala. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Untuk hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Judulnya di Alkitab LAI adalah Elia di tepi sungai Kerit. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai ini. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau bagikan buat kita semua pada hari ini adalah belajar di Sungai Kerit. Saudara, ini suatu cerita yang menarik, cerita yang unik. Cerita ini adalah awal mula pelayanan dari seorang nabi di Perjanjian Lama yang cukup terkenal, namanya Elia. Kita tahu Elia melakukan tanda-tanda mujizat yang luar biasa, dan awal mula pelayanannya ini dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Pada waktu awal mula dia melayani, dia bernubuat dan mengatakan bahwa tidak akan ada embun ataupun hujan turun atas tanah Israel. Tetapi menariknya, setelah dia bernubuat dan berbicara kepada Raja Ahab, Tuhan justru memerintahkan Elia untuk pergi dan bersembunyi di tepi Sungai Kerit, saudara. Saudara tahu namanya Sungai Kerit. Tepi Sungai Kerit ini adalah wilayah yang cukup tersembunyi. Ya, Sungai Kerit ini lokasinya ada di sebelah timur, di daerah yang sekarang kita kenal dengan nama negara Yordania. Ini adalah anak aliran Sungai Yordan. Dan nama Kerit itu dari bahasa Ibrani, Kerit artinya diasingkan, dipisahkan, dibedakan, saudara. Jadi dengan kata lain, Elia pada waktu awal pelayanan justru Tuhan suruh untuk menyingkir, dipisahkan, ditaruh di satu tempat yang namanya Sungai Kerit di wilayah timur, di daerah yang sekarang kita kenal dengan nama negara Yordan, justru untuk bersembunyi. Mungkin dalam hati Elia akan berkata, meskipun tidak dicatat Alkitab, loh Tuhan, bukannya ini saatnya aku untuk berkhotbah, ini waktunya untuk aku tampil, terus naik ke muka, untuk dilihat oleh banyak orang. Tetapi sebaliknya ternyata Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi Sungai Kerit. Dan itu bukan suatu kebetulan. Justru di Sungai Kerit itulah Elia belajar beberapa hal. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar, saudara, apa yang dapat kita ketahui, bisa kita pelajari dari seorang Elia yang belajar di Sungai Kerit, saudara. Kalau kita melihat kondisi seperti saat sekarang ini, bukankah kita tanda kutip seperti seolah-olah berada di Sungai Kerit? Ketika kita tidak bisa keluar, bertemu banyak orang, ketika kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, ketika kita tidak bisa melakukan aktivitas senormalnya, mungkin bertemu banyak orang, acara-acara, jalan-jalan, justru kita harus seperti tanda kutip bersembunyi, ya, di karantina, di rumah, stay at home. Tapi justru ada sesuatu yang pasti dapat kita pelajari dengan keadaan seperti ini. Nah, bersamaan dengan cerita ini pula, maka saya percaya kita bisa belajar juga dari cerita Elia di tepi Sungai Kerit. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mari kita perhatikan di ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayatnya yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Yang pertama, saudara, dari ayat 1 sampai 3 tadi, kita bisa mengetahui Elia belajar di Sungai Kerit. Apa yang dia pelajari? Yang pertama, Elia belajar menyendiri bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi Sungai Kerit bukan untuk liburan, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk ngeluyur, bukan pula untuk menghabiskan long weekend, bukan pula untuk me time, having fun, enjoy life, dan sebagainya. Tetapi justru Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi Sungai Kerit untuk beberapa waktu lamanya dan sendiri bersama dengan Tuhan, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh yang namanya having fun, tidak boleh yang namanya liburan, boleh. Tetapi menariknya, saudara, Alkitab kok mencatat sering Tuhan itu menarik hamba-hambanya dari kerumunan untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Tujuannya sebenarnya untuk apa sih? Supaya relasi dengan Tuhan kembali dikuatkan lagi. Supaya visinya kembali dipertajam. Supaya hamba-hamba Tuhan tersebut boleh tenggelam di dalam hadirat Tuhan, mengalami persekutuan yang erat, intim bersama dengan Tuhan. Sebenarnya Elia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang dahsyat. Maka dari itu di tepi Sungai Kerit dia belajar menyendiri bersama dengan Tuhan.
Hari-hari ini kalau kita perhatikan, kenapa kita harus banyak berdiam diri? Kecuali kalau kita memang perlu keluar untuk belanja atau kerja ya. Kenapa kita harus lebih banyak mengurangi aktivitas ini? Itu sebenarnya bukan hanya sekedar dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Tetapi sebenarnya ada sisi positif. Tuhan mau untuk kita lebih banyak meluangkan waktu berdua dengan Tuhan. Sudahkah di masa-masa karantina ini, sudahkah di masa-masa stay at home ini kita lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, mempertajam kembali visimu yang dari Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan, sungguh-sungguh membangun kembali relasi di dalam hadirat Tuhan. Karena itu yang dilakukan oleh Elia. Saudara bisa bayangkan di tepi sungai Kerit, kalau saudara lihat geografi di Perjanjian Lama, anak-anak aliran sungai Yordan ini mengalir ke tempat yang kecil, ada gua-gua. Nah disitulah, di dalam gua-gua ini masih ada aliran anak sungai Kerit. Disitulah Elia bersembunyi. Tidak ada apa-apa di situ, saudara. Tidak bisa melakukan apa-apa. Yang pasti bisa dilakukan oleh Elia hanyalah terus berdoa, membangun relasi bersama dengan Tuhan, mempertajam kepekaannya dengan suara Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dan kalau kita melihat Alkitab mencatat begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang ternyata Tuhan izinkan mengalami seperti itu. Kalau kita lihat Yusuf, sebelum dia naik menjadi Perdana Menteri Mesir, dia mengalami tanda kutip sendiri secara manusia, di penjara, dilupakan. Tapi saya percaya Tuhan izinkan itu supaya dia boleh semakin mendekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat Paulus sebelum dia melayani 3 tahun di dalam kitab Galatia dicatat, dia menyendiri, dia belajar dulu sebelum dia terjun dalam pelayanan. Yesus pun dalam pelayanannya di bumi, seringkali pagi-pagi benar pergi ke bukit untuk berdoa. Malam harinya setelah selesai pelayanan, dia kembali berdoa, bertemu dengan Bapa dalam doa, saudara. Nah ini artinya yang pertama yang bisa kita pelajari dari cerita Elia di tepi sungai Kerit, Elia belajar menyendiri bersama dengan Tuhan. Ada satu cerita tentang seorang yang terkenal yang bernama Nelson Rolihlahla Mandela, yang biasa dikenal dengan nama Nelson Mandela. Nelson Mandela ini adalah seorang pejuang anti-apartheid, seorang tokoh politik dan presiden Afrika Selatan tahun 1994 sampai 1999. Dia lahir tahun 1918, saudara, dan wafat tahun 2013 kemarin. Nah, yang namanya Nelson Mandela ini sebelum dia menjadi presiden Afrika Selatan, dia adalah pejuang anti-apartheid. Pada waktu itu di Afrika Selatan ada politik apartheid yang sangat-sangat membedakan antara kulit hitam dengan kulit putih. Kulit putih mendapatkan banyak privilege, kulit hitam tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berpolitik, bahkan saking begitu hebatnya perbedaan. Kalau naik bus, kalau pergi ke supermarket, kalau masuk sekolah, ada terlihat mencolok perbedaannya. Wastafel khusus kulit putih, khusus kulit hitam, tempat duduk khusus kulit putih dan khusus kulit hitam dan sebagainya. Dia memperjuangkan persamaan hak bagi warga kulit hitam. Tapi justru karena perjuangannya itu, dia mendapatkan perlakuan tidak adil, justru ia dijebloskan ke dalam penjara. Nah, Nelson Mandela di penjara, saudara, sebelum menjadi presiden Afrika Selatan, dia di penjara selama 27 tahun. Itu waktu yang tidak singkat. Bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 12 tahun, tapi 27 tahun. Dan 3 tempat dia berpindah-pindah. Paling lama dia ada di Robben Island, Pulau Robben, saudara. Itu sekitar 6 km ya, lepas dari Pulau Afrika, dari benua Afrika, lepas dari pantai Cape Town. Dia dipenjara 18 tahun di situ, lalu pindah tempat masih 2 kali lagi. Tetapi dalam memoarnya, saudara, dalam tulisan tentang catatan hidupnya, dia berkata justru dalam penjara kesendirian itu adalah waktu dia belajar dan mendekat bersama dengan Tuhan. Dia menyebutnya sebagai university behind bars, atau dia belajar di balik penjara. Belajar apa? Belajar untuk makin akrab dengan Tuhan. Belajar apa? Belajar terus berdoa, belajar untuk banyak membaca buku dan sebagainya. Dan ternyata diizinkan seperti itu, dia semakin mempertajam visinya, semakin yakin akan panggilannya. Dan akhirnya betul ketika waktu Tuhan tiba, akhirnya dia politik apartheid itu tumbang, kemudian dia keluar dari penjara, dia naik menjadi presiden Afrika Selatan tahun 1994, dan dia menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Bahkan dia mendapatkan hadiah Nobel bidang perdamaian tahun 93, dan tahun 99 dia menjabat sebagai sekjen organisasi negara-negara gerakan non-blok. Artinya hari ini, saudara, kalau kita sekarang ada di keadaan di mana kita mungkin tidak bisa kemana-mana, di mana kita mungkin harus banyak menyendiri,
jangan lihat dari sisi negatif, tapi bersyukur bahwa di sini kita akan belajar untuk meluangkan waktu lebih bersama dengan Tuhan. Belajar menyendiri dengan Tuhan, belajar mempertajam visi, belajar menjalin relasi, serta hubungan yang makin akrab dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari sama-sama kita perhatikan. Kita lihat di ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Menarik saudara, Tuhan bilang kamu sembunyi di sana dan aku sudah perintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan. Apa yang bisa kita ketahui dari cerita ini? Yang kedua, Elia belajar bahwa Tuhan sanggup memelihara umatnya dengan caranya yang ajaib. Di sini Elia belajar itu, saudara. Tuhan sanggup memelihara umatnya dengan caranya yang ajaib. Kalau berdasarkan pikiran manusia, Elia mau bersembunyi untuk aman 3 tahun, karena kemudian kita mengetahui bahwa terjadi kekeringan, tidak hujan selama 3 tahun di tanah Israel. Elia tinggal saja di rumah orang kaya. Bisa tenang, nyenyak, tidur di tempat tidur yang enak, pasti makanannya terjamin. Tapi tidak begitu cara Tuhan memelihara Elia. Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Yang tidak diduga-duga Tuhan bisa pakai hewan, binatang, burung gagak untuk memberi makan Elia. Dan Elia bisa minum dari aliran anak sungai Yordan yang namanya disebut sebagai sungai Kerit, saudara. Wow, ini pemeliharaan Tuhan. Caranya unik dan ajaib, tidak diduga-duga, saudara. Kadangkala kita suka terhenti dengan pemikiran kita. Kalau kita mau naiknya ke A, pasti kita harus menuju lewat B dulu, lewat C. Tidak begitu. Tuhan bisa naikkan dengan cara yang ajaib. Kalau kita mau untuk misalkan untuk mendapatkan B, mungkin aku harus melakukan A dulu. Itu menurut pikiran manusia. Tapi kalau Tuhan mau buat dari B langsung ke D, bisa, saudara. Ya, sebagai contoh misalkan begini, ada orang pernah berdoa, minta doa kepada saya dan bilang, Pak, tolong doakan Pak, saya mau jual sawah dan saya mau jual motor supaya saya bisa DP mobil. Ya tentu saya doakan, saudara. Saya doakan ya. Terus saya bilang, ya sudah kita berdoa. Tapi saya bilang ke orang tersebut, tapi juga jangan batasi cara kerja Tuhan. Kalau Tuhan mau berkati kamu punya mobil, tapi kamu tidak perlu jual sawah dan motor dengan cara Tuhan yang ajaib, bisa nggak? Bisa. Artinya apa? Kita tetap berdoa, tapi kita percaya bahwa Tuhan tuh caranya unik. Dan tidak bisa dibatasi dengan cara pikir kita yang terbatas. Nah, akhirnya memang betul orang tersebut kaget dengan caranya Tuhan. Dia bisa beli mobil, tapi ternyata motornya tidak perlu dijual, sawahnya tidak perlu dijual. Nah, hari ini sama kita belajar dari cerita Elia bahwa di keadaan seperti ini mungkin ada orang-orang di luar sana yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Mungkin ada orang-orang di luar sana mengalami pengurangan pendapatan, pengurangan fasilitas, pengurangan tunjangan, pemotongan fasilitas, tunjangan, bonus, dan sebagainya. Saya mau katakan, kita semua ini umat Tuhan, kita semua adalah miliknya Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita dan Tuhan sanggup pelihara saudara dan saya dengan caranya yang ajaib yang tidak terduga. Mungkin di pikiran saudara, wah aku gak bisa makan nih, gajiku dipotong. Hidupmu dan hidupku bukan dari gaji, tapi dari pemeliharaan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Wah, aku nggak bisa maju nih, gimana ini? Kalau aku dibuat keadaan seperti ini, aku tidak bisa nabung dan sebagainya. Keadaan memang seperti ini, tapi justru di tengah keadaan seperti ini, seperti pada waktu itu di Israel mengalami kekeringan, Tuhan bisa pelihara. Elia, Tuhan pun bisa pelihara saudara dan saya. Bukan dengan cara kita yang terbatas, tapi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya punya satu cerita, saudara. Cerita kesaksian nyata bagaimana GOB Surabaya sampai hari ini puji Tuhan bisa beribadah dengan cara menyewa sebuah ruangan di salah satu hotel di Surabaya. Dan perjanjian kontraknya adalah selalu harus bayar 1 bulan penuh di paling telat tanggal terakhir bulan sebelumnya. Jadi kalau misalkan untuk ibadah bulan Februari, sepanjang bulan Februari itu harus dibayar pada paling telat tanggal terakhir di bulan Januari. Itu yang saya ingat dari perjanjian. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, ya tentu kalau sekarang kita beribadah secara online ya, tapi sampai terakhir ibadah di gedung, kita tidak pernah telat membayar. Tapi saya ingat satu kali ada satu cerita di mana sudah menjelang hari terakhir, minggu terakhir di 1 bulan, uangnya masih kurang, saudara. Kurangnya itu kalau tidak salah 2,5 juta. Saya tidak pegang keuangan, yang pegang keuangan adalah bendahara. Bendahara itu yang mencatat, mereport, dan memberitahu. Saya tidak pernah berurusan dengan uang, tidak pegang keuangan. Tapi bendahara report, wah ini kurang nih gitu untuk bulan depan. Ya sudah, puji Tuhan, tetap dalam segala keadaan puji Tuhan, kita berdoa.
Dan waktu itu adalah ibadah di hari Minggu terakhir. Tapi yang menarik saudara, tiba-tiba dari Minggu terakhir datang seseorang yang saya tidak sebutkan namanya, saudara, orang biasa, seorang janda yang saya juga jarang bertemu. Tiba-tiba dia datang menghampiri setelah ibadah dan dia bilang, saya mau kasih persembahan buat GOB Surabaya, ada di amplop, Tuhan suruh gitu. Ya saya baru jual lah, ada sawah saya kecil ya, bukan gede. Saya juga tahu orang ini juga bukan orang yang wah bagaimana. Orang ini adalah seorang janda yang juga di hari tua Tuhan pelihara hidupnya secara luar biasa, dan dia kasih persembahan itu sebagai bentuk syukur sukacita. Dan saya serahkan ke bendahara karena dia bilang ini, saya bilang coba arahkan ke bendahara, dan ternyata setelah dibuka saudara, jumlahnya itu ya persis seperti kekurangan yang dibutuhkan, sejumlah 2,5 juta. Wah, luar biasa saudara. Jadi bukan harus selalu orang kaya raya yang akan menutup kekurangan. Bukan harus selalu sesuatu yang kita pikirkan pasti dia atau orang ini atau pihak ini yang bisa menolong. Tapi Tuhan bisa pakai orang yang tidak diduga-duga. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita bisa sama-sama belajar di Sungai Krit. Apa yang bisa dipelajari? Yang kedua, belajar bahwa Tuhan sanggup memelihara dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Yang terakhir, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia untuk Elia makan. Yang ketiga, belajar di Sungai Krit. Apa yang bisa kita pelajari? Yang ketiga, belajar untuk Elia, belajar untuk tidak khawatir dan mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Jadi kita pun sama, belajar untuk tidak khawatir dan belajar mencukupkan diri hari-hari dengan berkat anugerah kebaikan kemurahan Tuhan. Saudara, mungkin Elia berpikir, kenapa nggak langsung aja sih Tuhan kirim beras 20 kilo, Indomie 2 dus, kirim minyak 4 liter, kirim gula 2 kilo, kirim apa lagi? Kirim, Tuhan aku kayaknya kalau mau aman perlu tabungan deposito langsung 100 juta supaya aku yakin anakku bisa selesai sekolah sampai SMA. Saudara, terkadang Tuhan pelihara nggak seperti itu. Jangan khawatir. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada, dengan harian Tuhan sanggup tolong. Di situ pun Elia bisa belajar. Saudara bisa bayangkan burung gagak. Burung gagak itu saya cek di Google, bahasa Inggrisnya di Alkitab itu adalah raven. Ya, burung gagak ini kalau merentangkan sayapnya cuma sampai 150 cm, beratnya cuma 7 kilo, saudara. Paruhnya kecil, saudara. Paruhnya kecil. Dia mau bawa makanan daging seberapa banyak, saudara? Tidak mungkin dia bawa daging sampai 20 kilo, itu nggak mungkin. Dia paling bawa roti cukup untuk pagi, bawa daging cukup untuk pagi, nanti petang datang lagi, saudara. Ini artinya apa? Akhirnya Elia belajar untuk nggak perlu khawatir kok. Berkat Tuhan hari ini ada, berkat Tuhan besok pasti ada, berkat Tuhan lusa pasti ada. Karena paruhnya burung gagak ini, raven dalam bahasa Inggris ini, tidak begitu besar. Ya paling membawa daging ya secukupnya, membawa roti secukupnya, dan itu cukup untuk makan Elia pada pagi hari, cukup untuk makan Elia pada petang hari. Wow, luar biasa. Hari ini bahkan dalam keadaan seperti ini, saudara, bahkan setelah pandemi ini selesai pun kita juga terus belajar tidak khawatir. Ada orang yang mungkin merasa, aku kan tidak khawatir Tuhan kalau jumlah depositoku sudah banyak. Aku tidak akan khawatir kalau bisnisku sudah punya cabang sampai 20. Aku tidak akan khawatir kalau saldo di tabunganku. Saudara, khawatir bukan dari situ. Belajar untuk menyerahkan hidupmu ke Tuhan, dan yakin bahwa hari-hari hidupmu cukupkan Tuhan sanggup tolong. Kita belajar mencukupkan dengan apa yang Tuhan berikan hari-hari lewat apa yang kita miliki hari ini dari Tuhan. Saya ingat satu cerita sebagai penutup, saudara, tentang seorang anak yang membantu mamanya berjualan donat kentang. Papanya bekerja serabutan dan gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, jadi mamanya harus membantu menopang ekonomi keluarga dengan berjualan donat kentang. Setiap hari berjualan donat kentang. Cuman mamanya memiliki kekurangan, tidak bisa berjalan kaki jauh, tapi mamanya bisa masak di rumah. Jadi untuk menjual donat kentang ini, anak ini setelah pulang sekolah dia akan bantu mamanya keliling dari satu kompleks, satu rumah, dari satu ruko, satu kantor, terus ke tempat-tempat berikutnya.
Dan puji Tuhannya setiap hari saudara, setiap hari dia jualan itu dia selalu dapat tips. Karena mungkin dia anak-anak sekolah, jadi yang beli itu merasa, aduh kasihan masih anak sekolah, jadi beli donat kentang dilebihkan tipsnya saudara. Nah tipsnya itu per hari dilebihkan ke dia itu paling nggak terlalu banyak, itu ya cuman 10.000 saudara. Lalu dia taruh di toples gitu, dia sempat bilang, ya kok cuman 10.000 gitu, kenapa nggak terlalu banyak saudara gitu. Mamanya bilang, sudah cukupkan, itu berkat Tuhan, gak usah khawatir gimana aku mau nolong mama lebih kalau aku sehari cuma dapat bonus tips ya, bukan dari jualan donatnya, 10.000. Mamanya bilang, bersyukur, jangan kamu khawatir, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Tanpa terasa 1 bulan itu dia jualan itu cuma 5 hari, jadi 50.000 seminggu dia dapat 200.000. 1 hari saudara masuk di bulan yang baru, tagihan listrik itu sudah keluar, ya, dan ternyata papanya tidak punya uang cukup untuk membayar tagihan listrik. Tagihan listrik itu waktu itu mencapai 200 kurang, saudara, 200.000 kurang. Dan ketika mendengar tagihan listrik berjumlah seperti itu, papanya tidak ada uang, mamanya tidak ada uang, anak ini ingat dia punya tabungan, karena tiap jualan dia dapat tips gitu, dilebihkan tuh dia kumpulkan saudara. Dia buka toples celengannya itu, lalu dia keluarkan uangnya yang menurut dia tiap hari tidak seberapa jumlahnya, tapi ternyata setelah dia hitung sebulan itu jumlahnya cukup untuk membayar tagihan listrik 1 bulan penuh rumah itu. Di situ dia baru tahu bahwa tidak perlu khawatir kok. Kalau Tuhan kasih hari itu berkatnya 5.000 cukup. Tuhan kasih bulan itu berkatnya hanya segitu cukup. Tuhan kasih minggu itu berkat segitu pasti cukup. Jangan sampai kita jatuh dalam hawa nafsu, bahkan juga jangan sampai kita khawatir berlebih karena kita percaya Tuhan kita ajaib, sanggup pelihara kita lebih berharga daripada burung-burung di udara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar, sama seperti Elia belajar di Sungai Kerit. Elia belajar menyendiri, meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Elia belajar bahwa Tuhan sanggup memelihara umatnya dengan cara yang ajaib tidak terduga-duga. Bahkan Elia belajar untuk tidak khawatir dan mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan, harian, mingguan, bulanan, apa yang sudah Tuhan berikan baginya. Hari ini mampukan kami Tuhan untuk terus meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk terus yakin, percaya, dan tidak membatasi kerja Tuhan dengan cara pikir kami yang sempit. Bahkan lebih lagi Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk tidak khawatir, kami mau tidak khawatir. Dan kami mau tetap percaya, mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan beri buat kami. Berkati setiap pendengar, penonton acara yang di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kebutuhan hidup mereka Tuhan cukupkan. Berilah mereka di masa-masa stay at home, di masa-masa karantina ini, bukan melakukan hal-hal yang lain, tetapi makin hari makin merekatkan diri dengan Tuhan. Membangun keakraban, keintiman, tenggelam di dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bahkan mengenal Tuhan, jalin relasi lebih dalam lagi. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, negara Indonesia, pemimpinnya Presiden Joko Widodo, beserta jajarannya para menteri TNI Polri. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dalam mengelola negara ini, memberikan kesehatan, pemeliharaan, pertolongan. Kami berdoa bagi seluruh warga bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, diberkati, dilindungi, dipulihkan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati, dalam kapasitas mereka juga dalam kondisi pandemi ini, Tuhan tolong mereka, berikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan. Kami berdoa bagi tenaga medis di garda terdepan, bagi tentara, polisi, para relawan, bagi mereka yang ekonominya terdampak, Tuhan Engkau memberkati. Para pengusaha, para karyawan, para pegawai mengalami pemotongan gaji, pemotongan tunjangan, pemotongan bonus, peniadaan fasilitas, bahkan pemutusan hubungan kerja. Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Berkati juga Tuhan para tenaga profesional yang harus sepi job atau order di saat-saat seperti ini. Bahkan juga Tuhan berkati mereka dengan ekonomi menengah ke bawah, Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau akhiri Tuhan dengan terima berkat pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera, shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.